untuk yang sudah subscribe. Semoga bisa jadi ninja yang hebat. Terima kasih. Di episode kedua ini bercerita ketika Boruto dan yang lainnya berhasil menjelajah waktu dan kembali ke masa lalu, langkah pertama mereka bukanlah bertindak, melainkan menahan diri. Di tengah hutan yang sunyi, mereka duduk mengelilingi api kecil. Wajah-wajah mereka diterangi cahaya merah berkelit. Boruto menatap nyala api itu lama sebelum berbicara. Kita nggak bisa gegabah. Satu gerakan salah, masa depan bisa hancur. Dan aku nggak mau lihat desa kita berubah jadi sesuatu yang kita nggak kenal. Mitsuki yang duduk di sebelahnya hanya mengangguk pelan. Suaranya tenang, tapi serius. Kita bahkan nggak tahu efek sekecil apa yang bisa mengubah segalanya. Langkah kita harus tepat. Saruto yang sejak tadi memeluk lutut sambil memandang langit akhirnya ikut bicara. Tapi kita juga nggak bisa diam saja. Kalau mereka, Kaguya dan Isshiki, terlalu cepat bergerak, kita bakal kehabisan waktu. Mitsuki menghela napas, bersandar pada batang pohon di belakangnya. Kita harus punya rencana. Rencana yang gak cuma nunda masalah, tapi nyelesainya sekalian. Boruto mengalihkan pandangannya ke mereka semua. Sorot matanya tajam. Aku punya ide. Gimana kalau kita pancing Kaguya dan Isshiki ke suatu tempat, terus jebak mereka di dimensi lain. Lalu kita harbisi di sana, tanpa kesempatan untuk kembali. Suasana seketika hening. Angin malam meniup daun-daun, sementara keempatnya saling bertukar pandang. Orochimaru yang sedari tadi duduk agak jauh sambil memandang api dengan tatapan dingin, akhirnya bersuara. Tidak, itu ide yang terlalu berbahaya. Jika Kaguya mati di masa ini, dunia shinobi tidak akan pernah ada. Segala yang kita kenal sekarang akan lenyap sebelum sempat dimulai. Boruto menoleh kecepat. Kalau gitu, apa kita biarin aja mereka terus bebas? Kau tahu ujungnya bakal gimana? Mitsuki angkat bicara dengan nada hati-hati. Bagaimana kalau kita nggak membunuh mereka? Hanya memenjarakan mereka di dimensi itu. Mereka tidak akan bisa kembali ke sini. Orochimaru menatap Mitsuki dalam-dalam. Itu sama saja. Mereka akan tetap hilang dari peristiwa sejarah. Dan konsekuensinya sama berbahayanya. Saruto mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyala penuh semangat. Kalau gitu, gimana kalau aku jebak mereka dengan Genjutsu Izanamiku? Kalau berhasil, mereka akan terjebak dalam siklus peristiwa yang membuat mereka berperilaku baik. Mereka nggak perlu mati, cukup kita ubah sifatnya. Orochimaru menggeleng pelan. Dan jika mereka tidak bisa sadar, atau tidak pernah benar-benar berubah, mereka akan terjebak selamanya. Itu berarti sama saja Saruto. Saruto menghela napas panjang lalu menggaruk belakang kepalanya. Jadi semua ide kita dianggap sama saja olehmu ya? Bukan masalah ide bagus atau enggak. Masalahnya di masa lalu ini, satu keputusan kecil bisa jadi titik percabangan sejarah. Dan kita nggak punya alat buat lihat dampaknya langsung. Boruto mengepalkan tangannya. Berarti kita harus temukan cara yang nggak menghapus mereka, tapi tetap menghentikan misi mereka, sesulit apapun itu. Api unggun terus menyala, memantulkan cahaya pada wajah-wajah penuh beban itu. Malam itu, tak ada satupun yang langsung punya jawaban. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa waktu mereka semakin sedikit. Setelah saling mencari keputusan malam itu, pagi mereka bersiap mengintai Isshiki dan Kaguya kembali. Pagi itu kabut tipis masih menyelimuti hutan. Udara terasa lembab, dan setiap helai daun memantulkan cahaya matahari yang baru muncul di ufuk timur. Di antara semak-semak, Boruto dan yang lainnya berjongkok rendah, berusaha menyatu dengan bayangan pepohonan. Mitsuki memejamkan mata sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Seekor ular kecil meluncur dari lengan bajunya, merayap cepat di tanah, menuju arah pertemuan Kaguya dan Isshiki. Matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan ular itu. Ular ini akan memberi kita mata dan telinga. Jangan banyak bergerak, kita nggak boleh ketahuan, bisiknya. Melalui penglihatan ular itu, mereka melihat Kaguya berdiri di tengah hamparan rumput. Rambut panjangnya tertiup angin.
Ishiki muncul dari balik kabut, berjalan dengan langkah mantap. Suara Ishiki terdengar jelas di telinga mereka melalui sihir penghubung Mitsuki. "Hei Kaguya, ini sudah waktunya kita jalankan misi kita. Kalau terus menunda, beberapa Otsutsuki lain akan datang dan mengacaukan semuanya. Kita harus bertindak sebelum mereka melakukannya." Kaguya tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. "Aku mengerti." Tapi Ishiki memotongnya dengan nada tegas. "Tidak ada tapi. Semakin cepat kita memanen buah cakra di sini, semakin cepat kita mengamankan posisi kita. Kau tahu, ini jalan satu-satunya." Boruto yang mengetahuinya melalui penglihatan ular itu menggertakkan gigi. Pacingan ini nggak main-main. Dia benar-benar mau percepat rencana. Kaguya menunduk, suaranya nyaris seperti bisikan. "Besok, aku akan beri jawabannya." Sebelum pergi, Ishiki menatapnya tajam. "Pastikan keputusanmu bulat. Gunakan mata bulanmu itu dan bangkitkan pohon Shinju. Jangan buang waktu lagi." Kaguya mengangguk tipis, lalu keduanya berbalik arah. Ular Mitsuki segera kembali, meliuk cepat melewati semak-semak, lalu merayap kembali ke lengan tuannya. Pertemuan selesai, kata Mitsuki pelan. Mitsuki menatap Boruto. "Kita dapat info yang kita mau. Besok Kaguya akan memutuskan. Dan itu artinya kita punya waktu kurang dari sehari untuk bergerak." Saruto memicingkan mata. "Kalau keputusan Kaguya akan ikut Ishiki, semuanya akan terlambat. Dan penglihatan Joganku akan beneran terjadi." Boruto menghela nafas panjang, matanya serius. "Kalau begitu, kita harus siap malam ini juga. Gak ada pilihan lain." Mitsuki menatap mereka satu persatu. "Kalau kita mau mencegah, berarti kita harus ambil langkah yang dia nggak duga. Dan itu berarti kita harus main di wilayah yang paling berbahaya. Sebaiknya sekarang kita jumpai ayahku dan melaporkan informasi ini." Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke tempat persembunyian. Langkah-langkah mereka cepat, tapi hati mereka lebih cepat lagi berdetak. Begitu sampai, Mitsuki langsung melaporkan semuanya pada Orochimaru yang duduk bersandar di sebuah batu besar dengan kedua tangan terlipat. Mitsuki berbicara tanpa jeda. "Orochimaru-sama, aku mendengar semuanya. Besok Kaguya akan membuat keputusan, dan kalau dia ikut Ishiki, pohon Shinju akan dibangkitkan. Kalau itu terjadi, bumi akan hancur." Orochimaru membuka matanya perlahan. Sorot matanya yang tajam membuat suasana jadi berat. "Itu berarti kita sudah kehabisan waktu. Jika kita hanya menunggu, kehancuran akan datang tanpa kita sempat bergerak." Boruto yang sejak tadi gelisah akhirnya bersuara. "Kalau begitu, kita jangan tunggu. Aku punya ide. Gimana kalau aku berubah bentuk jadi orang yang Kaguya cintai? Aku bisa memanfaatkan perasaannya, membuat dia makin jatuh cinta padaku, lalu mempengaruhi keputusannya." Saruto langsung menoleh cepat. "Tosan, kau serius? Itu bukan cuma berisiko, tapi juga gila." Orochimaru perlahan tersenyum lebar, senyum yang jarang terlihat kecuali saat dia benar-benar tertarik. Ide yang berani, Boruto, dan kemungkinan berhasilnya cukup tinggi jika dilakukan dengan tepat." Kawaki menyipitkan mata. "Tapi kalau kita lakukan itu, bagaimana dengan orang yang asli? Kalau dia muncul di waktu yang sama, semua rencana kita akan berantakan." Saruto ikut menimpali. "Iya, kita nggak bisa biarin dia berkeliaran. Ishiki atau Kaguya bisa menemukan dia, dan saat itu juga semua kebohongan terbongkar." Mitsuki dengan ekspresi datarnya menjawab tenang. "Kalau begitu, kita culik saja orang itu dulu. Ular-ularku bisa membuatnya pingsan dalam hitungan detik tanpa melukai. Setelah itu, kita simpan dia di dimensimu, Saruto." Saruto mengangguk pelan. "Kalau aku yang simpan, dijamin nggak ada Otsutsuki yang bisa menemukannya, bahkan Isshichi sekalipun." Boruto memandang mereka semua. "Kalau begitu, kita semua sepakat, kita culik orang itu malam ini. Lalu, besok aku akan berperan sebagai dia di depan Kaguya. Sementara itu, kita akan pantau reaksi Kaguya dan lihat apakah dia mulai ragu pada Ishiki." Orochimaru menyipitkan mata lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi kalau ada tanda-tanda Kaguya mulai curiga, kita tarik mundur secepatnya. Jangan sampai ini jadi bumerang." Orochimaru berdiri, jubahnya bergoyang tertiup angin. "Kita sudah sepakat. Malam ini kita bergerak. Cepat, bersih, tanpa meninggalkan jejak." Saruto tersenyum miring. "Ini akan jadi malam yang panjang, Ayah. Kalau Ayah macam-macam, aku akan adukan ini pada Ibu." Boruto terkejut dan semuanya tertawa.
Baiklah, ucap Orochimaru. Nanti malam kita akan melancarkan rencana ini. Bersambung.